Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelita, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 16. Kata Yesus, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, agar semua orang yang masuk ke dalam rumah bisa lihat cahayanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang pelita. Katanya, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi, ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dari perikop yang cukup singkat ini dapat kita pahami betapa pentingnya bagi Yesus supaya kita para pengikut-Nya bisa menjadi pelita yang menyala di tengah kegelapan. Menjadi pelita yang terus menyala di tengah kegelapan menjadi penting, sebab dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Di sini Yesus berbicara tentang dua sisi kehidupan, yakni terang dan gelap. Dunia ini adalah simbol dan tempatnya kegelapan. Karena dunia ini tempatnya kegelapan, maka dibutuhkan pelita untuk menerangi dunia yang berada dalam kegelapan. Saudara-saudari terkasih, pelita sebagai sumber cahaya tidak bisa disembunyikan atau menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah gantang atau tempat tidur. Pelita dapat memberikan gambaran sebagai sumber keselamatan dan kebahagiaan manusia. Tidak akan ditutupi atau dibatasi untuk golongan tertentu saja, seperti hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk menerangi seluruh ruangan, yakni seluruh dunia. Hal ini tentu saja sekaligus menghapus pandangan orang-orang Yahudi yang hanya melihat Allah sebagai milik atau kepunyaan mereka. Dan dalam kaitan dengan teks ini, Yesus adalah sumber dari pelita itu sendiri, atau menjadi pelita sejati yang tidak pernah padam. Sementara para pengikut Yesus adalah pelita-pelita kecil yang hanya bisa menyala jikalau bersatu dengan Yesus, Sang Pelita sejati. Oleh karena itu, pelita itu tidak boleh diletakkan di bawah tempat tidur. Sebab tempat tidur adalah ruangan untuk beristirahat, dalam arti tidak melakukan apa-apa. Sementara pelita harus diletakkan di tempat yang semestinya. Saudara-saudari terkasih,
Di daerah Palestina, kaki dian itu berjumlah 3. Yesus tidak mengilustrasikan pelita itu ditempelkan di atas tembok, tetapi diletakkan di atas kaki dian yang berjumlah 3, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya, memberi tanda dan membuka diri. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya orang Farisi atau orang Yahudi, tapi semua orang. Dengan adanya firman yang menjadi pelita, segala sesuatu akan menjadi tampak nyata. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Oleh sebab itu, firman harus diwartakan ke seluruh dunia. Namun demikian, Yesus mengingatkan untuk mendengarkan firman dengan baik, dengan menegaskan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar dengan baik adalah mendengarkan untuk dimengerti dan selanjutnya dihayati dalam sebuah tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendengar secara baik, kita manusia akan mendapatkan banyak manfaat. Mendengar dengan baik berarti kita mau mendapatkan manfaat dari sesuatu yang kita dengar, sehingga akan ditambahkan kepada kita manfaat-manfaat lain. Contoh, mendengarkan cara-cara agar kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita mendengar dengan baik, tentu saja kita bisa terlindung dari virus 19. Saudara-saudari terkasih, untuk menjadi pelita, pertama-tama harus kita wujudkan dalam keluarga. Orang tua bisa menjadi pelita bagi anak-anak dengan perilaku dan tutur kata yang baik. Anak-anak tahu sifat dan perilaku orang tuanya. Misalnya, seorang ibu yang suka menceritakan keburukan orang lain, sesungguhnya telah gagal menjadi pelita dalam rumah tangga. Demikian pula seorang ayah yang melakukan korupsi atau berbuat jahat, sesungguhnya ayah itu sudah gagal menjadi pelita bagi istri dan anak-anak. Sebaliknya, seorang ayah yang pekerja keras, rajin, dan jujur, sesungguhnya ayah itu sudah jadi pelita bagi anak-anaknya. Dengan melihat ayah mereka yang pekerja keras, rajin, dan jujur, maka anak-anak mereka terdorong juga untuk giat dalam belajar, tidak menyontek atau mengambil jalan pintas. Demikian pula seorang ibu yang pandai dalam mengerus rumah tangga akan mendorong anak-anak mereka menuju kebaikan. Dengan cara ini, sang ibu telah menjadi pelita untuk anak-anak dan tetangga mereka tanpa harus berkhotbah. Dan sesungguhnya kita semua umat Katolik mampu menjadi pelita lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi pelita bagi sesama, bukan lewat khotbah, tetapi lewat perbuatan baik yang kita lakukan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami para pengikut-Mu menjadi pelita, sehingga mampu menerangi dunia yang gelap. Tuhan, ampunilah kami, sebab selama ini kami terkadang gagal menjadi pelita bagi sesama, sebab kami sendiri tidak berbuat baik
tetapi ikut-ikutan berbuat jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.